Kita sering mendengar berita tentang polusi udara di Jakarta. Tapi apa sebenarnya polusi udara dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Polusi udara terjadi ketika udara tercemar zat berbahaya yang sebagian besar tidak terlihat. Banyak hal yang bisa menyebabkannya, seperti mobil dan truk yang menghasilkan polusi karena menggunakan bahan bakar untuk bergerak, serta pabrik dan pembangkit listrik tenaga fosil yang mengeluarkan asap berbahaya melalui cerobongnya. Zat berbahaya dari polusi disebut polutan, yang terbagi menjadi dua kategori, partikel gas dan debu. Gas polutan sebagian besar berupa karbon dioksida dan nitrogen oksida. Sementara partikel debu berkisar dari 10 mikrometer hingga yang terkecil 0,1 mikrometer. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar dampaknya. Partikel-partikel ini tersebar di udara dan saat terhirup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kelenjar rongga hidung dan kelenjar kita hanya mampu menyaring partikel debu berukuran 10 mikrometer atau PM10. Partikel-partikel ini akan menghasilkan kotoran di hidung dan tenggorokan kita, tergantung pada intensitas udara kotor yang kita hirup. Jika kita menghirup terlalu banyak PM10, tidak semua partikel dapat disaring, sehingga sebagian besar akan masuk ke saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan atas memiliki silia yang dapat menyaring debu berukuran 10 mikrometer saja. Saat debu terjebak di silia, saluran pernapasan atas akan berkontraksi untuk menghalangi debu yang akhirnya menyebabkan kita bersin. Namun, debu yang lebih kecil dapat masuk ke saluran pernapasan bawah melalui bronkus. Di bronkus, partikel debu kecil ini akan dihambat oleh leukosit dan limfosit yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh sehingga menyebabkan peradangan. Sebagian besar debu akan terus bergerak hingga mencapai paru-paru, tepatnya di alveolus. Jika debu menghalangi alveolus, kita tidak dapat bernapas. Namun, makrofag yang juga merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh akan melindungi tubuh dengan memakan debu di alveolus. Makrofag adalah bagian penting paru-paru dalam melindungi alveolus dari debu. Namun, jika terlalu banyak memakan debu yang masuk, yang merupakan zat berbahaya untuk tubuh, makrofag akan kewalahan dan mati akibat konsumsi berlebihan. Tidak hanya itu, debu yang lebih kecil dari 0,5 mikrometer dapat menyusup melalui membran sel di alveolus dan akhirnya masuk ke pembuluh darah, menyebabkan peningkatan tekanan darah dan trombosis. Partikel debu kecil ini bahkan dapat menyusup ke bagian tubuh yang paling penting melalui sistem peredaran darah dan menyebabkan iskemia, detak jantung tidak normal, hingga serangan jantung. Konsentrasi PM2,5 di udara bervariasi di setiap wilayah, baik di Jakarta maupun kota besar lainnya di dunia. Namun, di daerah dengan aktivitas tinggi, PM2,5 sebagian besar terdiri dari sulfur dioksida, hasil pembakaran batu bara, dan mesin berbahan bakar fosil. Tapi, jangan khawatir, kita bisa membantu dengan meningkatkan kesadaran teman dan keluarga untuk mengubah gaya hidup kita. Contohnya, mulai dengan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Kita juga bisa berjalan kaki, naik bus, atau mengajak orang tua mengganti mobil dengan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Jika kita mulai dengan langkah kecil ini, kita akan melihat perbedaannya. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, bahagia, dan menyenangkan untuk ditinggali kita semua.